Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari kelas 12 IPA 1 nomor presensi 28 bersama rekan-rekan saya. Saya Azizah Wiyekta Asabirina, kelas 12 MIPA 1, presensi 8. Saya Dina Kalistasari, absen 12. Perkenalkan, nama saya Rafa Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1, absen 25. Di sini kami akan membahas mengenai 4 materi. 1. Listrik statis, 2. Listrik dinamis, 3. Induksi magnetik, dan yang keempat, arus dan tegangan bolak-balik. Selamat menyaksikan. Izin menjelaskan materi mengenai listrik statis. Kalian tahu nggak sih, apa sih pengertian listrik statis? Jadi kalau kalian nggak tahu pengertian listrik statis, nanti aku tuliskan di bawah ini ya. Jadi listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listriknya. Jadi ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk memberi muatan pada listrik statis, yaitu dengan cara penggosokan, induksi, dan juga dengan cara konduksi. Rumus listrik statis yaitu bisa dengan yang pertama, yaitu gaya Coulomb. Gaya Coulomb adalah besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan. Muatan-muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik dan muatan yang sesama jenis akan tolak-menolak. Sehingga besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut dapat dirumuskan melalui persamaan, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K itu yaitu satuannya yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 yaitu besar muatan 1 dan Q2 itu besar muatan 2. R kuadrat yaitu jarak dari Q1 dan Q2. Kemudian yang selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik atau gaya Coulomb. Arah dari medan listrik itu sendiri yaitu yang positif bergerak ke arah luar muatan sumber, sedangkan yang bermuatan negatif bergerak masuk ke dalam. Benda yang bermuatan penghasil listrik disebut juga muatan sumber, sementara muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber disebut muatan uji. Rumus dari medan listrik sendiri yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi untuk keterangan dari rumus kuat medan listrik yaitu E sama dengan E itu kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Terus ada K yaitu 9 kali 10 pangkat 9 yang berlaku mutlak. Kemudian ada Q yaitu besar muatan sumber, kemudian R kuadrat. R itu jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha persatuan muatan yang diperlukan guna memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Rumus dari potensial listrik itu sendiri yaitu V sama dengan K kali Q per R. Untuk keterangan dari rumus potensial listrik sendiri yaitu V sama dengan potensial listrik, satuannya yaitu volt, Q jumlah muatan sumber, R yaitu jarak titik ke muatan sumber. Kemudian yang keempat yaitu energi potensial listrik. Ini merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Rumusnya yaitu EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R. Untuk keterangan dari energi potensial listrik yaitu EP sama dengan energi potensial satuannya yaitu Joule. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, Q1 dan Q2 yaitu sumber muatan, R yaitu jarak antar muatan. Kemudian materi yang kelima atau yang terakhir yaitu kapasitor. Kapasitor adalah salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Fungsi dari kapasitor itu sendiri yaitu untuk menyimpan muatan listrik, sedangkan kapasitansi yaitu kemampuan menyimpan muatan. Rumus dari kapasitor yaitu C sama dengan Q per V. C itu yaitu kapasitansi atau farad, Q yaitu muatan listrik, satuannya Coulomb, dan V yaitu beda potensial, satuannya volt.
Pada kapasitor terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri yaitu rangkaian yang sama sejajar, sedangkan paralel yaitu rangkaian yang atas dan bawah. Cara mencari Q total pada rangkaian seri yaitu Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2, sedangkan V total yaitu V1 tambah V2. Sedangkan cara mencari C total yaitu 1/C1 tambah 1/C2. Untuk rangkaian paralel yaitu mencari Q total sama dengan Q1 tambah Q2. V total yaitu V1 sama dengan V2. C total sama dengan C1 tambah C2. Akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Pertama-tama kita membahas dengan apa itu listrik dinamis. Listrik dinamis ialah muatan-muatan listrik yang bergerak atau disebut juga arus listrik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang arus listrik itu sendiri, yaitu besar muatan yang mengalir pada suatu konduktor tiap satu satuan waktu. Rumusnya arus listrik yaitu ini, I sama dengan Q per T. I itu kuat arus listrik yang besarannya ampere, Q itu muatan listrik yang besarannya coulomb, dan T adalah waktu yang besarannya second. Yang kedua, kita akan membahas tentang hambatan listrik dan hukum Ohm. Hambatan listrik rumusnya yaitu ini, R sama dengan Rho kali L per A. Rho yaitu jenis bahan penghantar dan L yaitu panjang kawat penghantar, sedangkan A yaitu luas penampang kawat. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm yaitu hambatan adalah perbandingan antara beda potensial kedua ujung penghambat dengan kuat arus yang mengalirinya. Rumusnya yaitu ini, R sama dengan V per I atau V sama dengan I kali R. Selanjutnya yaitu ada beberapa susunan hambatan, yaitu yang pertama susunan seri seperti ini, yang kedua susunan paralel seperti ini, terus yang ketiga yaitu jembatan Watson, yaitu jembatan untuk menyederhanakan susunan yang tidak dapat diseri atau paralelkan. Jadi gambarnya seperti ini, jadi ada gambar tersendiri. Itu ada 3 susunan hambatan. Selanjutnya hukum Kirchhoff pertama, yaitu jumlah kuat arus listrik yang melalui titik cabang sama dengan 0. Gambarnya seperti ini. Itu jika masuk cabangnya, masuk itu sama dengan positif, jika keluar sama dengan negatif. Jumlah I itu sama dengan 0. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu gambarnya seperti ini. Untuk menentukan hukum Kirchhoff yang kedua ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tentukan arah loop. Yang kedua, tentukan arah arus pada titik cabang. Yang ketiga, jika jalur bertemu kutub plus, maka E-nya sama dengan negatif dan sebaliknya. Yang keempat, jika jalur searah arus, maka harga arus sama dengan plus dan sebaliknya. Yang kelima, jumlah E sama dengan jumlah I kali R. Pertama, kita menentukan loops yang pertama dulu. Tadi jumlah E sama dengan jumlah I kali R. Jadi itu E-nya kalau menurut arahnya itu ketemuannya plus, jadi itu min. E1 sama dengan plus I3 kali R2, karena dihitung dari B-nya yang atas itu ketemu arusnya kan arah pertama kita tentukan arah loops dulu. Arah loopsnya gini ke atas gini, jadi kalau dari B kan itu arah cabangnya ke bawah gitu, jadi masih searah.
Terus kalau searah harganya plus, jadi plus I3 kali R2 plus lagi I1 kali R1 kali hambatan 1 karena masih searah dengan loopsnya. Jadi kalau searah kan jadi plus gitu. Terus loop pertama jadinya min E1 sama dengan plus I3 kali R2 plus I1 kali R1. Terus sekarang loops yang kedua. Loops yang kedua masih sama, jumlah E sama dengan jumlah I kali R. Itu dari B ketemunya, yang E-nya itu ketemunya min jadi plus E2 sama dengan plus E2 kali R3. Loopsnya juga masih sama, arahnya ke situ. Terus dari B itu ketemunya arah cabangnya itu ketemu yang pertama I2, terus ke bawah sini ketemunya hambatan ketiga atau R ketiga. Terus nah ini yang beda dari loop pertama, karena di sini arahnya berlawanan, jadi di sini negatif. Berlawanan arah arus dan loopnya tuh berlawanan karena loopnya ke sana. Terus yang ini yang kedua ini kalau dari B itu ketemu arahnya berlawanan, nggak kayak yang satu tuh sama gitu, muternya sama, arahnya searus. Kalau yang ini tuh yang ini ke sana, yang ini ke bawah, jadinya min I3 kali R2. Terus loop 2 jadinya tuh plus E2 sama dengan plus I2 kali R3 min I3 kali R2 karena arahnya berlawanan. Tuh. Saya di sini akan membahas materi tentang magnetik. Yang pertama kita bahas dulu medan magnet. Tahu nggak medan magnet itu apa? Jadi medan magnet itu area yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, untuk simbolnya tuh B, satuannya Tesla atau Weber per meter persegi. Nah, kamu tahu nggak yang menemukan medan magnet itu siapa? Yang menemukan tuh Hans Christian. Nah, itu ditemukan pada tahun 1820 menggunakan penyimpangan jarum kompas. Nah, kita juga bisa loh menentukan arah medan magnet, yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sebagai berikut, ibu jari sebagai arus I, dan 4 jari yang tertekuk ini medan magnetnya B. Nah, kalau arah kawatnya ke atas, maka arusnya juga ke atas, ibu jarinya ke atas. Dan kalau kawatnya ke bawah, maka ibu jarinya juga ke bawah. Nah, besarnya daya kuat medan magnet pada kawat lurus itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu B sama dengan mu 0 I per 2 pi A, dengan B sama dengan medan magnet Tesla atau Weber per meter persegi. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. A jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan mu 0, itu tuh mu 0 harganya 4 kali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. Nah, sekarang kita bahas rumus medan magnet pada kawat melingkar, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 I kali N per 2A. Dengan B-nya tuh medan magnet pasti, satuannya Tesla. I kuat arus, satuannya ampere. A jarak titik ke kawat, satuannya meter. Dan mu 0-nya pasti harganya 4 kali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. Dan N-nya tuh jumlah lilitan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan bahas gaya Lorentz. Tahu nggak gaya Lorentz itu apa? Gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor
yang kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, gaya ini tuh disebut dengan gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz tuh digunakan untuk menghitung besarnya gaya Lorentz yang timbul dalam suatu medan magnet itu adalah FL sama dengan BIL sin theta. Dengan FL sama dengan gaya Lorentz, satuannya Newton, B medan magnet, satuannya Tesla, I kuat arus, satuannya ampere, L panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam magnet, satuannya meter, dan sin theta itu besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Yang kedua, gaya Lorentz pada kawas dajar yang memiliki arus listrik dengan rumus FL sama dengan μ0 I1 I2 kali L per 2 pi A, di mana I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawas 1, I2 yaitu kuat arus yang mengalir pada kawat 2, μ0 tentu saja harganya 4 kali 10 pangkat minus 7, L panjang kawat, dan A jarak antar kedua kawat. Untuk yang selanjutnya yaitu flux magnet. Flux magnet dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penambang tertentu. Flux magnet yang melewati suatu bidang tertentu nilainya tuh sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut. Untuk rumus flux magnet sebagai berikut, yaitu B kali A kali cos theta, di mana B sama dengan medan magnet Tesla satuannya, dan A luas penambangnya satuannya meter. Untuk yang selanjutnya, GGL. Hukum Faraday menyatakan bahwa besar GGL induksi yang terjadi pada kumparan itu tuh berbanding lurus dengan cepat perubahan flux magnet yang dilingkupinya. Jadi rumus GGL induksi pada sebuah kumparan dengan N buah lilitan itu adalah GGL sama dengan delta flux per delta T, di mana N sama dengan banyak lilitan, delta flux per delta T sama dengan laju perubahan flux magnetik. Rumus besarnya GGL induksi pada ujung-ujung kawat adalah GGL sama dengan BLV sin theta. Dan pada kawat akan mengalir arus induksi yang besarnya I. Cari mencari I yaitu GGL per R, di mana B itu medan magnet, induksi magnet, Tesla, L panjang kawat, V itu kecepatan gerak kawat, satuannya meter per sekon, I-nya tuh arus induksi, R-nya tuh hambatan kawat, satuannya ohm, dan theta-nya tuh sudut antara V dan B. Nah, dan yang terakhir tuh adalah penerapan induksi elektromagnetik. Jika kumparan dengan N buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut W, maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah dengan rumus berikut. GGL sama dengan B kali A kali W kali N sin theta. GGL induksi akan maksimum jika theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Sehingga rumus GGL max sama dengan B kali A kali W kali N. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai arus dan tegangan bolak-balik. Sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi arus dan tegangan bolak-balik, dan sebelum kita mempelajari rumus-rumusnya, tentu saja kita harus tahu nih, apa itu arus dan tegangan bolak-balik.
Arus dan tegangan bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Nah, arus dan tegangan bolak-balik ini kita juga bisa menyebutnya sebagai accepting current. Sebelumnya kan kita sudah membahas nih mengenai materi listrik searah atau direct current. Direct current atau DC itu tegangan listriknya kan membentuk garis lurus. Sedangkan kalau yang AC atau accepting current ini tegangannya membentuk sinusoidal, yang berarti tegangan tersebut berubah terhadap waktu secara periodik. Supaya kalian gak bingung nih, kalian bisa lihat gambar di samping perbedaan mengenai direct current dan accepting current. Kalian bisa lihat grafiknya, beda bukan? Selanjutnya kita ke rumus-rumusnya ya. Tentu saja rumus dari arus dan tegangan bolak-balik itu ada dua macam. Yang pertama rumus tegangan dan yang kedua rumus arus. Yang pertama, rumus tegangan. V sama dengan tegangan maksimal dikali sin omega T. Omega itu satuannya radian per S dan T-nya itu satuannya waktu. Bisa saya tuliskan di sebelah sini. Kemudian kalau yang arus itu arus sama dengan arus maksimal dikali sin omega T, sama seperti ini. Selanjutnya yang kedua ada rumus mencari nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai yang dapat diukur dengan alat. Jadi kita juga menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai efektif ini, yang tentu saja rumusnya berbeda dengan rumus sebelumnya. Pertama, cara mencari tegangan efektif. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimal dibagi akar 2. Kemudian yang kedua, arus efektif. I efektif sama dengan I maksimal per akar 2. Selain rumus dan beberapa pengertian dari arus dan tegangan bolak-balik ini, tentu saja arus dan tegangan bolak-balik juga memiliki beberapa rangkaian nih. Rangkaian-rangkaian yang ada dalam arus dan tegangan bolak-balik ini tuh ada 3 macam. Yang pertama ada rangkaian resistif, rangkaian induktif, dan rangkaian kapasitif. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, rangkaian resistif. Rangkaian resistif ini memiliki 3 macam rangkaian nih. Yang pertama ada diagram fasor, kemudian ada rangkaian resistif, dan yang ketiga ada grafik sinus. Jadi pengertian dari rangkaian resistif itu intinya tegangan dan arusnya itu selalu sama atau sefase terhadap sudut 90 derajat. Jadi, nilai hambatannya pun juga tetap dan sering disebut sebagai resistansi resistif. Yang kedua, ada rangkaian induktor atau rangkaian induktif. Sama seperti rangkaian resistif tadi, rangkaian induktor juga memiliki 3 macam rangkaian ya. Ada diagram fasor, kemudian ada rangkaian induktifnya, dan juga grafik sinusnya. Nah, pada rangkaian induktif ini tentu saja arus dan tegangannya pun memiliki nilai yang berbeda guys. Tegangan yang dialami pada rangkaian induktif ini, tegangannya itu mendahului arus 90 derajat. Kemudian saat rangkaian induktif ini dialiri arus AC, tentu saja menghasilkan yang namanya reaktansi induktif. Rumus mencari reaktansi induktif ini adalah XL sama dengan omega L. Omega itu satuannya radian per S, dan L itu induktansi induktor. Selanjutnya yang terakhir ada rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif ini pun sama, memiliki 3 macam rangkaian, ada diagram fasor, rangkaian kapasitif, dan juga grafik sinusnya. Tetapi tegangan dan arusnya pun berbeda lagi loh. Tegangan yang dialami pada rangkaian kapasitif ini tentu saja tegangannya ketinggalan arus 90 derajat. Sama seperti rangkaian induktif, tentu saja rangkaian kapasitif juga memiliki reaktansi kapasitif, yang rumusnya pun tidak sama dengan reaktansi induktif. Jadi rumus yang digunakan pada reaktansi kapasitif ini adalah XC sama dengan 1 per omega C. C itu adalah kapasitas kapasitor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi impedansi. Hambatan pengganti pada rangkaian RLC ini disebut juga dengan impedansi.
rumus dari impedansi pun tidak kalah sulitnya. Maksudnya nggak sulit gitu untuk ngapalin rumus impedansi ini. Jadi rumusnya itu adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. XL dan XC kuadrat itu didapatkan dari rumus reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif. Oke, dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan, tentu saja kita sudah dapat membandingkan nih perbedaan antara arus bolak-balik dengan arus searah. Yang pertama, perbedaannya, listrik arus bolak-balik itu dapat mengalir secara bolak-balik, sedangkan kalau yang listrik searah hanya bisa searah. Kemudian yang kedua, frekuensi arus bolak-balik ini berkisar antara 50 Hz sampai 60 Hz. Sedangkan kalau yang arus searah itu frekuensinya 0. Kemudian yang ketiga, arus bolak-balik ini dihasilkan oleh generator AC. Sedangkan kalau arus searah tadi dihasilkan oleh baterai. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, nilai arus bolak-balik itu terhadap waktu selalu berubah. Sedangkan kalau yang arus searah itu nilainya tetap atau konstan. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.